Sejarah mencatat, saat dua kerajaan terbesar di tanah Jawa berhadapan, Majapahit dengan siasat politiknya, dan Pajajaran dengan sang Raja Sakti, Prabu Siliwangi. Namun, siapa sangka, undangan penuh tipu daya justru membuka tabir kesaktian sejati seorang raja. Sahabat sejarah, sebelum kita mulai menelusuri kisah dahsyat ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan kisah penuh hikmah, sejarah, dan misteri dari tanah Jawa. Pada abad ke-15, dua kekuatan besar berdiri megah di tanah Jawa. Majapahit, dengan kejayaan politik dan militernya, serta Pajajaran yang dipimpin seorang Raja Sakti, Prabu Siliwangi. Ketegangan antara kedua kerajaan ini tidak bisa dihindari. Dan di balik semua itu, Gajah Mada menyusun sebuah siasat. Di tanah Jawa abad ke-15, kejayaan Majapahit masih berdiri tegak, meski perlahan mulai rapuh diterpa perebutan kekuasaan di dalam istana. Sementara itu, di barat pulau, berdiri kerajaan besar Pajajaran dengan Prabu Siliwangi sebagai rajanya. Seorang raja yang bukan hanya disegani oleh rakyatnya, tapi juga ditakuti oleh lawan-lawannya. Nama Siliwangi bukan sekadar gelar, melainkan simbol harimau yang bersemayam dalam jiwa seorang pemimpin. Ia dikenal arif, bijaksana, namun juga memiliki kesaktian luar biasa yang tak tertandingi. Dalam berbagai cerita rakyat, disebutkan bahwa Siliwangi mampu menundukkan lawan hanya dengan tatapan matanya, dan doa-doa yang ia panjatkan mampu mengguncang hati musuh. Majapahit, di bawah pimpinan Prabu Brawijaya, melihat kebangkitan Pajajaran sebagai ancaman serius. Rakyat Pajajaran semakin makmur, pasukannya semakin terlatih, dan nama Siliwangi mulai menyilaukan pengaruh Majapahit di tanah Jawa. Para penasihat kerajaan pun mulai resah. Dalam sebuah pertemuan di Balairung Agung Majapahit, para patih dan adipati berkumpul. Udara malam itu berat oleh ketegangan. Cahaya obor bergoyang-goyang di sepanjang dinding, seakan memantulkan kegelisahan hati para pejabat kerajaan. Prabu Brawijaya duduk di singgasana dengan wajah murung. Suaranya berat saat berkata, "Pajajaran semakin kuat. Rakyat mulai melihat mereka sebagai penantang kejayaan kita. Apa yang harus kita lakukan sebelum semuanya terlambat?" Patih-patih terdiam, tak berani angkat suara. Hanya Gajah Mada, sang Mahapatih, yang berani maju dan menundukkan kepala. Dengan penuh wibawa ia berkata, "Duh Prabu, kita tidak boleh gegabah. Jika kita melawan Pajajaran dengan perang terbuka, kita akan kehilangan banyak prajurit. Siliwangi terlalu sakti, pasukannya terlalu tangguh. Namun, ada cara lain. Cara halus. Kita undang sang raja datang ke Majapahit. Kita sambut dengan kehormatan, namun di balik itu, kita siapkan jebakan. Tanpa senjata, tanpa pasukan, bahkan seekor harimau pun bisa kita tundukkan." Prabu Brawijaya terdiam, lalu menatap Gajah Mada dengan sorot mata tajam. Ada keraguan, namun juga ketertarikan. "Apakah engkau yakin, Mada? Kesaktian Siliwangi bukan dongeng. Jika kita gagal, kehormatan Majapahit akan runtuh." Gajah Mada menunduk, namun suaranya mantap. "Jika kita tak mencoba, kelak Pajajaran akan menguasai tanah Jawa. Biarlah saya yang menyusun siasat, biarlah saya yang memikul risiko ini." Seisi balairung hening. Hanya suara angin malam yang menyusup lewat celah pintu. Saat itulah api perseteruan mulai menyala. Sebuah undangan penuh tipu daya akan segera dikirimkan ke tanah Pajajaran. Undangan yang kelak menorehkan kisah paling menggetarkan antara dua kerajaan besar Jawa. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Gajah Mada mulai menyusun rencana liciknya. Ia tahu benar, Prabu Siliwangi adalah seorang raja ksatria yang menjunjung tinggi kehormatan. Maka jebakan itu tak boleh terlihat sebagai sebuah perangkap kasar, melainkan harus dibungkus dalam balutan kehormatan seorang raja. Di ruang khusus, jauh dari telinga rakyat biasa, Gajah Mada duduk bersila. Di hadapannya terbentang selembar daun lontar yang akan menjadi surat resmi kerajaan. Dengan tangannya sendiri,
Ia menuliskan kata-kata penuh penghormatan. Duhai Prabu Siliwangi, Raja Agung Pajajaran, hamba Brawijaya, Raja Majapahit, dengan tulus mengundang Paduka untuk berkenan hadir dalam perjamuan agung di keraton kami. Sebagai tanda persaudaraan, persatuan, dan kehormatan dua kerajaan besar tanah Jawa. Namun, di balik kata-kata indah itu, ada syarat yang sengaja ditambahkan. Dengan hormat, sebagai tanda kebesaran jiwa, pertemuan ini hanya diperkenankan dihadiri oleh Prabu seorang diri, tanpa senjata, tanpa pasukan pengiring. Syarat itu ditulis dengan hati-hati, seakan-akan bukan jebakan, melainkan bentuk penghormatan. Seolah Brawijaya ingin menunjukkan bahwa dua raja besar bisa bertemu tanpa rasa curiga, tanpa bayangan peperangan. Padahal itulah inti siasat, memisahkan Siliwangi dari kekuatan terbesarnya, bala tentara Pajajaran. Surat itu kemudian dibungkus dengan kain sutra merah, diberi cap kerajaan Majapahit, lalu diantar oleh utusan pilihan. Gajah Mada sendiri yang menunjuk kurir tersebut, agar pesan itu sampai dengan cepat dan tanpa celah. Hari itu, perjalanan panjang pun dimulai. Utusan berkuda menembus hutan, menyusuri sungai, dan mendaki bukit, menuju keraton Pajajaran. Di sisi lain, di keraton Pajajaran yang megah berdiri di tanah Parahyangan, Prabu Siliwangi duduk di pendapa bersama para sesepuh dan panglima. Angin gunung yang sejuk berhembus, membawa aroma bunga dari hutan sekitar. Kehidupan rakyat Pajajaran makmur, dan kerajaan itu hidup damai di bawah kepemimpinannya. Ketika utusan Majapahit tiba, seisi istana terdiam. Surat undangan itu dibacakan di hadapan sang Prabu. Kata-kata indah Brawijaya mengalir bagaikan madu, penuh penghormatan, seolah-olah Majapahit benar-benar ingin menjalin persaudaraan. Namun, syarat di akhir surat membuat suasana berubah tegang. Para panglima segera menyuarakan keberatan. Paduka Raja, ujar salah seorang panglima, ini jelas siasat. Majapahit tak mungkin mengundang tanpa maksud lain. Mengapa kita harus pergi tanpa senjata? Mengapa seorang raja sebesar Paduka harus datang tanpa pasukan? Yang lain menambahkan, lebih baik kita menolak undangan itu. Pajajaran tidak butuh kerjasama dengan mereka. Kita lebih kuat berdiri sendiri. Namun, Prabu Siliwangi hanya tersenyum tenang. Wajahnya teduh, namun sorot matanya dalam, seakan menembus lapisan rahasia yang tersembunyi di balik undangan itu. Ia tahu ini siasat, namun sebagai seorang ksatria, ia juga tahu kehormatan tidak boleh dipatahkan oleh rasa curiga. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, Siliwangi berkata, "Wahai panglimaku, jangan takut. Bagi seorang raja sejati, lebih baik menghadapi tipu daya dengan keberanian, daripada bersembunyi di balik ketakutan. Jika Majapahit ingin mencoba menjatuhkan Pajajaran, biarlah mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa sebenarnya Prabu Siliwangi." Ruangan itu hening. Para panglima terdiam, tak mampu membantah keyakinan rajanya. Hanya ada rasa bangga yang tumbuh dalam hati mereka, bangga dipimpin oleh seorang raja yang begitu teguh. Hari itu, keputusan pun dibuat. Prabu Siliwangi akan menghadiri undangan Majapahit, seorang diri, tanpa senjata, tanpa bala pasukan. Ia akan datang bukan sebagai raja yang curiga, melainkan sebagai ksatria yang menantang siasat dengan keberanian. Dan sejak detik itu, nasib tanah Jawa pun mulai bergetar, menanti pertemuan dahsyat antara harimau Pajajaran dan naga Majapahit. Hari yang ditentukan pun tiba. Mentari pagi baru saja menyingsing, menebarkan cahaya keemasan di atas hutan-hutan lebat tanah Jawa. Udara terasa sejuk, namun di balik kesejukan itu tersimpan kegelisahan, karena dua kerajaan terbesar akan dipertemukan dalam peristiwa yang kelak dikenang sepanjang masa. Prabu Siliwangi bersiap dengan sederhana. Tidak ada mahkota emas berkilau, tidak ada pedang pusaka di pinggangnya, dan tidak ada pasukan pengiring berderap gagah. Hanya ia seorang, dengan pakaian kebesaran Raja Pajajaran yang penuh wibawa. Jubah hitamnya berkilau samar diterpa sinar matahari, dan di dadanya terpancar aura kekuatan gaib yang membuat siapapun yang melihat merasa gentar. Sebelum berangkat,
Ia berdiri di hadapan pendopo keraton. Para panglima, prajurit, dan rakyat Pajajaran berkumpul, menatap raja mereka dengan rasa bangga bercampur cemas. Salah seorang panglima berkata dengan suara lirih, penuh kekhawatiran, "Paduka, izinkan kami ikut, meski hanya beberapa orang. Jangan biarkan Paduka pergi seorang diri ke sarang musuh." Namun Siliwangi menggeleng perlahan. Senyumnya tenang, sorot matanya tajam seperti mata harimau yang siap menerkam. Kesaktian bukan pada banyaknya pasukan. Kesaktian adalah keberanian menghadapi musuh, meski seorang diri. Jangan khawatir. Jika Majapahit hendak menguji kita, biarlah mereka tahu bahwa Pajajaran tidak bisa ditundukkan oleh tipu daya. Rakyat menunduk, tak kuasa menahan rasa haru. Mereka tahu, raja mereka bukan sekadar pemimpin, melainkan titisan harimau yang menjaga tanah Parahyangan. Perjalanan pun dimulai. Prabu Siliwangi berjalan melewati hutan, menyusuri lembah, dengan langkah mantap tanpa rasa gentar. Alam seakan tunduk menyertainya. Burung-burung berkicau riang di dahan pohon, angin gunung berhembus membawa aroma pinus, dan tanah yang dipijaknya bergetar halus seolah memberi salam hormat. Di sisi lain, di keraton Majapahit, suasana mencekam. Para ksatria pilihan telah dipersiapkan, bersembunyi di balik dinding Balairung Agung. Mereka memegang tombak, pedang, dan panah, menunggu aba-aba dari Gajah Mada. Sementara itu, Prabu Brawijaya duduk di singgasananya dengan hati diliputi rasa cemas. "Apakah engkau yakin, Mada? Jangan sampai kesaktian Siliwangi berbalik menghancurkan kita," bisiknya kepada Sang Mahapatih. Gajah Mada menundukkan kepala, wajahnya tegas tanpa ragu. "Duh Prabu, hari ini Majapahit akan menunjukkan bahwa tidak ada raja yang lebih besar dari Brawijaya. Jika siasat ini berhasil, Pajajaran akan tunduk. Jika gagal, ia berhenti sejenak, lalu menatap lantang, maka biarlah saya yang memikul aibnya." Tiba-tiba, genderang istana ditabuh. Denting gamelan terdengar lembut. Itu pertanda bahwa tamu agung telah tiba. Pintu gerbang Majapahit terbuka, dan dari kejauhan tampak sosok gagah berjalan seorang diri. Dialah Prabu Siliwangi. Langkahnya tegap, sorot matanya menyala penuh wibawa. Meskipun tanpa senjata, tubuhnya memancarkan aura yang membuat para penjaga gerbang tak sanggup menatap lama. Bisikan-bisikan kecil terdengar di antara para prajurit Majapahit. Itu Siliwangi, lihat auranya, seperti cahaya emas yang menyelimuti tubuhnya. Ketika ia memasuki Balairung, suasana seketika berubah sunyi. Semua mata tertuju padanya. Seorang diri, tanpa pengawal, ia berdiri tegak di hadapan Prabu Brawijaya. Dengan suara berat namun tenang, Siliwangi berkata, "Wahai Brawijaya, aku datang memenuhi undanganmu. Tanpa senjata, tanpa pasukan, sebagaimana yang engkau kehendaki. Maka kini, katakanlah, apa maksud sesungguhnya?" Dari pertemuan ini, Balairung seakan berhenti bernafas. Dan pada detik itu, tanda jebakan mulai digerakkan. Dari balik dinding, para ksatria Majapahit mulai muncul, mengelilingi sang raja Pajajaran. Pedang terhunus, tombak berkilat, wajah mereka penuh keyakinan bahwa hari ini mereka akan menumbangkan sang harimau Jawa Barat. Namun, mereka lupa satu hal, seekor harimau meski tanpa cakar, tetaplah harimau. Balairung Agung Majapahit yang megah tiba-tiba berubah menjadi arena ketegangan. Denting senjata terdengar beradu, bukan karena perang sudah dimulai, melainkan karena para ksatria Majapahit tak mampu menahan rasa bergejolak ketika mereka menghunus pedang di hadapan seorang raja sakti. Prabu Siliwangi berdiri tegak di tengah ruangan, wajahnya tenang bagai samudra, namun sorot matanya menyala seperti bara api. Ia tahu, inilah saat yang telah diprediksi. Undangan itu bukanlah perjamuan persahabatan, melainkan panggung pengkhianatan. Prabu Brawijaya memberi isyarat halus dengan gerakan tangannya. Seketika, puluhan ksatria pilihan Majapahit melompat ke depan, mengepung Siliwangi dari segala arah. Derap kaki mereka menghentak lantai Balairung,
membuat getaran bergema. "Tangkap dia! Hari ini Majapahit harus menunjukkan kejayaannya!" teriak salah satu panglima Majapahit. Dengan teriakan perang, ksatria pertama maju dengan tombak panjang, menusuk ke arah dada sang Prabu. Namun, dengan satu gerakan ringan, Siliwangi memutar tubuhnya. Tangannya yang kosong menyambar tombak itu, lalu mematahkannya seketika, seperti mematahkan sebatang ranting kering. Ksatria itu terlempar ke udara dan jatuh tak sadarkan diri. Sorak-sorai terhenti. Semua yang menyaksikan membelalakan mata. Ksatria kedua maju dengan pedang terhunus. Tebasan cepat meluncur ke arah leher Siliwangi, namun sang Prabu hanya mengangkat tangan, dan entah bagaimana, pedang itu terpental dari genggaman, berputar di udara, lalu jatuh jauh ke sisi ruangan. Apakah ini yang disebut kekuatan Majapahit? Suara Siliwangi menggema, dalam dan tegas, membuat dada para prajurit bergetar ketakutan. Namun Gajah Mada berteriak lantang, menyemangati prajuritnya. "Jangan gentar. Dia hanya seorang diri. Majapahit tak boleh kalah." Maka puluhan ksatria serentak menyerbu. Denting logam memenuhi udara. Tombak menusuk, pedang menebas, panah meluncur. Tetapi, semua itu seakan tak berarti. Dengan gerakan yang mustahil diikuti mata, Siliwangi menepis, menghindar, dan memukul balik. Satu persatu prajurit terbaik Majapahit terhempas, berguling di lantai, tubuh mereka remuk oleh kekuatan yang tak kasat mata. Bukan hanya fisik yang bekerja, melainkan aura kesaktiannya. Setiap kali ia mengibaskan tangan, angin deras berhembus seperti badai, membuat prajurit terpelanting. Lantai balairung retak, pilar-pilar bergetar, bahkan obor yang menempel di dinding padam seolah tak kuasa menahan kedahsyatan energi yang dipancarkannya. Prabu Brawijaya, yang menyaksikan dari singgasana, mulai pucat. Ia tak lagi melihat pertemuan itu sebagai siasat jitu, melainkan bencana yang tak terkendali. Tangannya gemetar, tubuhnya kaku, dan hatinya penuh ketakutan. Di tengah hiruk pikuk, Prabu Siliwangi berteriak dengan suara lantang, mengguncang seluruh balairung. "Majapahit boleh menipu, boleh berkhianat, tapi jangan lupa. Kesaktian sejati tidak pernah bisa diperdaya oleh tipu daya manusia." Suara itu bergema, seperti guntur yang meledak di dalam istana. Satu demi satu ksatria Majapahit jatuh tersungkur. Ada yang pingsan, ada yang terlempar ke dinding, bahkan ada yang tak mampu lagi berdiri karena tubuhnya seakan lumpuh dilanda kekuatan gaib. Dalam hitungan sekejap, balairung agung yang tadinya dipenuhi ksatria gagah kini berubah menjadi ladang kekalahan. Dan di tengah semua itu, Siliwangi masih berdiri tegak, napasnya teratur, tubuhnya tak sedikit pun terluka. Ia laksana harimau yang menantang seluruh kawanan serigala, dan menang dengan kemegahan yang tak terbantahkan. Prabu Brawijaya dan Gajah Mada hanya bisa saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Mereka sadar, jebakan itu gagal. Dan lebih dari itu, hari itu, Majapahit kehilangan kehormatan di hadapan seorang raja Pajajaran. Balairung Agung Majapahit kini hening mencekam. Suara dentingan senjata yang tadi memekakan telinga telah berhenti. Puluhan ksatria terbaik Majapahit terkapar tak berdaya, beberapa mengerang kesakitan, dan sebagian besar tak lagi sanggup berdiri. Di tengah puing dan debu yang berjatuhan, Prabu Siliwangi berdiri tegak. Sosoknya bagaikan bayangan harimau besar yang baru saja mengguncang hutan pertempuran. Tubuhnya tak terluka sedikitpun, bahkan jubah hitam yang ia kenakan masih tetap rapi, seolah pertempuran barusan hanyalah ilusi belaka. Tatapan matanya tajam menembus Prabu Brawijaya yang masih duduk di singgasana dengan wajah pucat pasi. Di sampingnya, Gajah Mada berdiri, mencoba tegar meski keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Prabu Siliwangi melangkah perlahan ke arah singgasana. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena letih, melainkan karena wibawanya yang begitu besar, membuat lantai bergetar seperti sedang menahan bobot gunung. Dengan suara yang dalam, ia berkata, "Wahai Brawijaya, inikah kehormatan Majapahit?" Mengundang seorang raja dengan penuh tipu daya, lalu mencoba menjebaknya dengan pengkhianatan?
Aku datang tanpa senjata, tanpa pasukan, sebagaimana yang engkau kehendaki. Namun lihatlah kini, pasukanmu binasa oleh kesaktian yang bahkan tak membutuhkan sebilah pedang pun. Brawijaya terdiam. Bibirnya bergetar, tetapi tak sepatah kata pun keluar. Ia tahu, bukan hanya siasatnya yang gagal, melainkan nama besar Majapahit kini tercoreng di hadapan seorang raja sakti Pajajaran. Gajah Mada, dengan segala wibawanya, mencoba melangkah maju. Suaranya lantang, meski terdengar dipaksakan. Prabu Siliwangi, jangan berbangga hati. Hari ini memang engkau menang. Tetapi ingatlah, Majapahit masih memiliki ribuan prajurit. Kami bisa menghancurkan Pajajaran kapan saja. Siliwangi hanya tersenyum tipis. Jika ribuan prajuritmu sehebat pasukan pilihan yang kini terkapar, aku tidak perlu khawatir sedikitpun. Ingatlah, Mada, kekuatan bukan hanya soal jumlah, melainkan soal keberanian, kesetiaan, dan kesucian hati. Itulah yang menjadikan Pajajaran tegak berdiri. Ucapan itu membuat Gajah Mada terdiam. Prabu Siliwangi lalu menoleh, menatap seluruh ruangan yang kini sunyi. Aku tidak datang untuk menaklukkan. Aku datang untuk menunjukkan. Jika Pajajaran diusik, maka bumi Majapahit sendiri akan berguncang. Aku bukan musuh, kecuali kalian sendiri yang memilih jalan itu. Setelah berkata demikian, Prabu Siliwangi berbalik. Ia meninggalkan Balairung tanpa sedikit pun rasa takut. Tidak ada yang berani menghalangi langkahnya. Bahkan prajurit yang masih sadar pun hanya bisa menunduk, karena tatapan matanya terlalu berat untuk dihadapi. Prabu Brawijaya, yang tak sanggup menanggung malu, akhirnya bangkit dari singgasana dan bergegas keluar lewat pintu rahasia, diikuti Gajah Mada. Mereka lari menyelamatkan diri, bukan karena dikejar, melainkan karena ketakutan mereka sendiri. Hari itu, Majapahit gagal menjebak Raja Pajajaran. Hari itu pula, nama Prabu Siliwangi semakin harum, tak hanya di tanah Parahyangan, melainkan di seluruh tanah Jawa. Ia dikenang sebagai Raja Ksatria sejati, yang mampu menghadapi tipu daya dengan keberanian, dan menundukkan pengkhianatan dengan kesaktian yang tak tertandingi. Sahabat sejarah, demikianlah kisah Prabu Siliwangi yang berhasil mengguncang Majapahit dengan kesaktiannya. Dari sini kita belajar, kekuatan sejati bukanlah tipu daya, melainkan keberanian dan keteguhan hati. Seorang pemimpin besar tidak diukur dari siasat licik, tetapi dari kejernihan jiwa dan keberanian menghadapi musuh dengan kehormatan. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa tekan like, bagikan video ini, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah dan legenda lainnya. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.